Halo, nama aku Odi, aku dari Saking ID. Saking ID itu bergerak di bidang fashion, terutama sepatu. Kalau boleh tahu asal mula dari usaha Bang ini apa? Asal mulanya sih, si Saking ini dari hobi sih. Hobi dulu, waktu dulu ya tahun 2017-16, kita hobi pakai sepatu gitu kan. Ya namanya jalan-jalan gitu kan, ganti sepatu. Terus lama-lama mikir nih sama teman, kenapa kita jadi konsumen aja ya, kenapa nggak jadi produsen gitu yang ngejual gitu. Hingga akhirnya 2018 kita mulai tuh awal start untuk buka usaha si Saking ini gitu. Kalau mulainya dari 2018 Iya, berarti 2018. kalau dari 18 sampai sekarang itu udah berapa lama? 5 tahun lah. 5 tahun. Ya, 5 Mau tahun. ke pertanyaan ini aja ya? Ayo boleh. Nah yang pertama itu apa tujuan dari usaha abang ini? Dan dari abang buka usaha ini? Kalau tujuan sih kitanya ya tentu semua orang untuk usaha pasti tujuannya orientasikan pasti uang gitu kan. Tetapi kalau di kita sih itu juga salah satu tujuannya ya, uang, cari uang lah ibaratnya kan, kerja. Yang kedua mungkin kita senang ngejalaninya gitu, apalagi tadi yang aku bilang berangkatnya dari hobi gitu kan, ada yang kita suka, ada yang kita senangi, jadi terasa enak gitu, nyaman aja gitu kalau tujuannya gitu. Apalagi di circle kita juga si penikmat sepatu ini juga berjalan di circle kita banyak juga gitu, di kalangan remaja juga. Berarti berawal dari hobi akhirnya buka usaha. Iya betul, singkatnya kayak gitu. Oke. Yang selanjutnya itu apa masalah yang dapat dipecahkan dari kalangan masyarakat dari usaha abang ini? Ya tentunya karena kita bergerak di fashion, terutama sepatu ya. Jadi kita ngasih solusi, ngasih opsi nih kepada masyarakat sekitar lah, atau luas gitu, dalam jangkau luas. Kita ngasih opsi atau pilihan di mana kita ada nih banyak brand sepatu di naungan Saking ini untuk kalian gitu. Jadi kalian bisa ngemilih dan banyak opsi buat nentuin pilihan. Karena kan fashion ini kan makin lama makin luas nih, ada yang A, B, C dan D. Nah, kita bergerak di bidang sepatu di mana kita ngasih pilihan tentang kehausan kalian untuk berfashion gitu. Itu sih. Oke, selanjutnya usaha ini dari kalangan apa aja yang memerlukan? Kalau kalangan yang aku tahu sih konsumen kita tuh start dari remaja 15 tahun sampai mungkin 30 tahunan gitu. Cukup jaraknya sih cukup jauh lah gitu ya. Mulai dari start 15 tahun sampai ada bahkan yang 40 tahun juga ada juga yang belanja di sini sih gitu. Jadi nggak kalangan remaja doang yang Iya, kalau beli? betul sih, kalau faktor usia sih nggak mempengaruhi gaya depan selanjutnya. Apa produk yang menjadi solusi dari usaha Bang? Karena kita bergerak di fashion ya tentu kita nonjolin si sepatu kita, karena kebetulan kita rata-rata sebagian besar produk kita tuh sepatu bang, sepatu ada baju sih beberapa, cuman nggak terlalu banyak. Jadi ya kita ngasih solusi si sepatu ini bang untuk kalangan remaja dari usia 15 sampai 30 bahkan 40 tahun bang. Oke Bang, untuk selanjutnya, usaha Bang ini termasuk jangka yang panjang atau jangka pendek? Kalau ditanya sih, ya pengennya sih ya jangka panjang bang, long lasting, kita sampai tua, sampai punya cucu, ya pengennya sih gitu. Dan karena kita senang di dunia ini bang, gitu. Selain dapat uang kan dapat kesenangan pribadi gitu lah. Ya pengennya sih jangka panjang. Gitu. Ketika ini rencana ada rencana untuk jangka panjang, kira-kira itu ada nggak rencana untuk buka cabang yang lain gitu? Kalau cabang pasti kalau di pikiran pasti ada lah bang, untuk ngegedein usaha, ngembangi, pasti ada sih. Untuk buka cabang di kota-kota lain pasti ada, cuman untuk dalam waktu dekat sih nggak ada bang, belum ada. Tapi kita ada banyak reseller kok bang di Sumatera Utara ini, di Banda Aceh juga ada reseller. Jadi reseller kita ngambil di kita, mereka jual produk kita di kota-kotanya gitu. Jadi fashion ini termasuk usaha yang nggak mati lah gitu ya? Iya, selama Berlanjut terus tuh. iya selama manusianya ada pasti fashion tetap ada gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih Bang, seberapa besar pemasaran dari usaha Abang ini? Kalau
pemasaran sih kita gunain banyak platform sih bang. Juga kita ngikutin teknologi yang berkembang sih. Kita ada di Instagram, WhatsApp, kita ada di Facebook, kita di beberapa e-commerce ada kayak Tokopedia, Shopee. Nextnya kita buka ada website, kedepannya plan-plan kedepannya. Jadi kita karena kita basisnya itu online ya bang, online shop gitu ya, jualan online gitu. Jadi kita maksimalis semua platform online yang ada sih bang. Pengennya gitu, sosial media semua pengennya sih ada gitu. Berarti kalau untuk penjualan udah sampai keluar kota juga kan? Iya, kita banyak sih di daerah Sumatera sama Jawa sih bang. Kebanyakan customer kita. Kalau luar negeri udah ada belum? Luar negeri belum ada sih bang, belum ada. Terus pertanyaan selanjutnya Bang. Apakah usaha Bang ini terdapat legalitas usaha? Kalau legalitas kita masih di kecamatan aja bang, legalitas surat izin usahanya di kecamatan aja sih. Kalau de jangka nasional sih belum ada bang, belum kita urus. Tapi secara Tapi rencana ada ya? Ya pasti ada bang. Semakin gedenya bisnis kan semakin legalitas pun semakin diperlukan bang. Biar ada yang bisa Iya betul. Jiplak usaha kawi-kawi. Pertanyaan selanjutnya dong, seberapa besar pesaing usahanya? Kalau pesaing pasti selalu ada ya bang, di mana-mana pasti ada sih. Tapi kita nganggapnya sih sekarang ya bukan eranya pesaing sih, tapi kita nganggap tuh pesaing kita tuh kawan gitu. Dimana sekarang eranya udah era beda bang, bukan kompetisi tapi kolaborasi bang eranya. Jadi kita ngegandeng kawan-kawan kita pelaku usaha yang sama, dimana kita tuh sering sharing bang. Jadi bukan eranya kolaborasi lagi, tapi bukan era kompetisi lagi, tapi kolaborasi sih pengennya. Selanjutnya, apakah memiliki supplier seperti langganan pemesanan produk? Ada sih bang, kita kalau supplier kita ada di Tangerang sama di Bandung sih bang, langganan kita kalau supplier iya. Selanjutnya Bang, apakah usaha Bang ini terdapat ancaman perubahan teknologi dan perilaku pasar? Kalau ancaman tentu pasti ada bang, karena teknologi itu kan berkembangnya pesat bang, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin luas kan. Tetapi kalau kita anggap itu ancaman, kita nggak akan mau berubah bang sebetulnya. Justru kalau kami menganggapnya itu sebagai apa ya, sebagai penyusul, kita lebih menyesuaikan diri bang. Daripada itu kita anggap ancaman, lebih bagus itu kita anggap kayak kita harus bisa sesuaikan usaha kita sama teknologi yang ada, memanfaatkan lah ibaratnya. Kayak contoh e-commerce itu makin lama kan makin banyak nih kan. Daripada kita anggap itu ancaman, lebih bagus kita nyemplung di dalamnya, atau marketnya juga kita kebagian gitu kan. Jadi Apa alasan konsumen memilih produk dari usaha Bang? kalau alasan konsumen sih yang udah ada ya, yang loyal lah, kita sering juga. Kita nganggap konsumen itu bukan sekedar konsumen bang, tapi lebih ke keluarga, teman. Jadi kalau orang belanja ke sini tuh bukan kayak ucuk-ucuk tuh beli, ambil barang, bayar, tapi kita lebih ajak ngobrol bang, sharing gitu. Kita lebih nganggapnya itu teman sih, tukar pikiran, misalnya kayak ada kritik atau saran mungkin ya kita terima gitu sih bang. Kita lebih nganggapnya itu dekat gitu, teman, bukan sekedar konsumen yang beli langsung pulang banyak kayak gitu. Apakah usaha bang itu terdapat layanan untuk memanjakan konsumen? Layanan memanjakan konsumen ada sih bang. Kita ada di WhatsApp, ada di Instagram, ada di Shopee dan Tokopedia yang itu selama 12 jam kita on terus bang. Jadi kalau ada customer mau nanya atau mau komplain atau mau apa sharing tuh, kita selalu fast respon bang. Di WhatsApp, di Shopee, di Tokopedia, di Instagram, kita selalu ada bang. Admin kita tuh 12 jam tuh ready bang. Ya, jadi kita selalu fast respon nih. selain dari layanan admin, usaha ini ada diskon atau promonya gitu nggak? Kalau promosi kita selalu adakan secara berkala ya kak. Tetapi kalau di e-commerce kita tuh selalu adain tuh setiap saat. Jadi kalau kakak cek Shopee Saking ID atau Tokopedia, kita selalu ngadain promosi khusus di e-commerce ya. Tapi kalau untuk offline dan online order, kita ngadain promonya tuh secara berkala gitu. Misalnya kayak musiman, kayak tahun baru atau Natal atau hari-hari besar gitu ya. Itu sih.
Oke, apakah usaha abang ini terdapat layanan komplain? Komplain pasti ada bang. Kita selalu membuka diri kok untuk kritik, saran atau komplain. Kalau yang mungkin daerah Medan, ya kalau mau langsung ke toko juga bisa gitu kan. Kita sharing untuk mau komplain, atau yang di luar Medan atau yang di daerah, kita ya ada WhatsApp, ada Instagram, ada Shopee tadi. Jadi kita selalu membuka diri ke customer kita untuk komplain atau ngasih kritik. Mungkin ada yang kurang, namanya kan juga manusia gitu kan bang. Pasti kan selalu ada kurangnya, ada yang kurang muasin atau apa segala macam. Kita selalu membuka sih. Jadi apakah pelanggan abang ini pernah komplain nggak sama? Iya pasti ada lah bang, namanya kita manusia kan, kita salah packing atau salah size, karena kan iya salah kirim barang. Ditukar lagi? Iya, kita selalu garansi 100% barang itu sesuai dengan customer yang mau gitu. Jadi kalau kesalahan dari kita selalu garansi 100% bang. Kalau nggak sesuai dengan pesanan? Iya betul, kita selalu membuka sih bang. Kalau yang dari luar kota itu dikembalikan ya? Iya, dikirim ulang. Misalnya barang yang udah sampai ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan, ya dikirim balik. Nanti segala kerugiannya kita yang tanggung, kayak ongkirnya atau segala macamnya pasti kita yang tanggung gitu kalau kesalahan dari kita. Oke, menurut abang ini lokasi usaha abang ini strategis nggak untuk menambahkan omset abang? Kalau strategis ya, kita ngomong strategis. Kita kan basicnya tuh online shop ya bang. Jadi menurut aku ya, online shop itu tidak mikirin lokasi sih bang. Jadi di mana aja dan kapan aja tuh bisa gitu, bahkan di rumah. Nah kalau misalnya nambah omset, kalau lokasi sendiri sih untuk offline ordernya atau yang mau datang sih cukup tidak strategis sih menurut aku bang, karena kan cukup jauh kan dari kota kan. Iya dari kota. Kadang yang dari Tembong atau dari kota-kota lain kayak Tanjung Brawang mau kesini kan agak jauh. Jadi kalau dari segi lokasi untuk offline ordernya kurang strategis. Tapi kalau kita basicnya memang online shop gitu kan, jadi dari mana aja bisa bang gitu. Bahkan dari rumah, dari kamar juga bisa. Kan teknologi itu kan udah sejauh itu bang gitu. Bukan kalau mau belanja orang udah semua lewat smartphone kan, handphone, tinggal buka HP, bayar pakai m-banking udah barang nyampe gitu. Oke. Selanjutnya nih bang, apakah usaha ini memiliki buku kas dan catatan omsetnya? Ada sih, kita ada omset bulanan, ada di buku kas harian juga ada. Kalau di harian kita pakai manual sih tulis. Tapi kalau bulanan kita pakai sistem Excel ya. Excel. Udah mulai pakai teknologi lah. Ya harus bang gitu kan, karena teknologi kan memudahkan kita gitu kan. Dari zaman sekarang. Iya betul. Resource dari bisnis kakak, boleh tolong ceritakan nggak kak sumbernya itu dari Kalau sumber daya inti tentunya manusia sih bang, manusianya, SDM-nya gitu. Apalagi kita ngebangun perusahaan ini tuh sama-sama tuh, sama tim gitu. Kita juga ada tim kan. Kalau misalnya kita jalan sendiri aja tuh pasti nggak akan bisa segede ini sih bang usahanya. Kita berangkat dari tim, kita ngebangun sama-sama, kita ngebagi job desk sama-sama. Nggak kira sih segede ini. Bagi aku sih yang paling utama sih sumber daya manusianya gitu. Yang kedua baru sumber daya uangnya. Gitu. Karena kan usaha tanpa uang kan sama aja bohong gitu kan. Tetap harus ada modalnya juga, namanya usaha kan. Jadi ada tantangan, kalau gimana kalau kerja tim abang ada tantangan nggak? Kalau yang namanya tim pasti selalu ada tantangan, ada berantemnya, ada cekcoknya bang, pasti bang. Ya. Pasti bang, namanya tim menyatukan semua kepala menjadi satu visi itu kan pasti yang payah bang. Kita kan beda-beda kepala kan, maunya satu visi, satu jalan gitu kan, pasti kan ada sulitnya lah bang, ada tantangannya untuk menyatukannya. Cuman ya balik lagi ya, karena kita teamwork gitu kan, ya mau ya harus kita selesaikan gitu. Misalnya ada berantem apa, ya kita selesaikan dengan cara ngobrol lah, sharing gimana ya. Pasti ada tantangan sih bang. Berarti sering terjadi perbedaan pendapat ya? Pasti dan wajib bang, karena perbedaan pendapat tuh yang membuat kita maju bang. Gitu. boleh tolong dijelaskan kak mengenai struktur organisasi yang digunakan dalam mengelola usaha kakak ini? Ada desainer, ada fotografer, ada admin sosial media, admin e-commerce sosial media, terus ada staf gudang, ada sama kurir bang untuk COD se-Kota Medan. Kita ada 5 jabatan struktural lah bang di samping ini. Ya 5 jabatan inti. Pembagian job desk dari masing-masing
jabatan yang ada di struktur organisasi itu bagaimana, Kak? Kalau desainer nih Bang, dia yang ngurusin semua promosi Bang, mulai dari desain sosial media, konten-konten sosial media, atau promo-promo yang berbentuk desain kayak flyer, video, dia yang ngerjain ini semua Bang untuk konten-kontenan. Yang kedua fotografer, dia yang ngefoto produk, yang mengedit produk, dia itu kan biasanya kan kalau iya di post ke medsos atau e-commerce kan tuh butuh foto kan. Nah si fotografer yang ngerjain. Yang ketiga admin. Nah admin ini fungsinya untuk ngebalasi chat, nge-komplain, nge-packing barang orderan untuk yang online. Yang keempat staf gudang tuh ngurusin stok Bang, ngurusin stok. Jadi manajemen stok semua input outputnya itu ada di staf gudang. Pokoknya yang bagian gudang-gudang itu dia. Yang kelima kurir Bang, kan kita ada sistem COD nih Bang, COD Kota Medan kita bisa COD misalnya kayak dari Tanjung Merawa mau ke sini kan jauh. Nah kita COD di Amplas kan jumpa tengah tuh. Nah kita dari kurir ini Bang yang biasa ngerjain yang COD-an gitu. Ntar dari sini barangnya COD bawa barangnya COD ke Amplas misalnya, ya udah jumpa di tengah gitu supaya memudahkan customer lah Bang. Yang kan ada juga nih golongan-golongan orang yang kurang percaya dengan online shop gitu kan, takut barangnya itu tidak sesuai dengan foto kan, barang asingnya. Nah jadi kita menggunakan sistem COD gitu. Berarti dari 5 jabatan ini abang owner lagi? Aku apa ya bisa dibilang itulah Kak. Tapi kita nggak ada sistem apa sih ya, owner-owneran itu ketua itu nggak ada. Kita sama semua sih, kita sama semua nggak. Iya kita work team, kita kerja bareng, kita nggak ada yang sampai lebih tinggi, sampai lebih rendah, nggak ada. Kita semua sama sih rata. Kalau di saking sih gitu, semua itu sama gitu ya. Tinggal kerja job desk masing-masing aja gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang sudah mau diwawancarai oleh kami. Masih banyak dan Mungkin itu aja Bang yang ingin kami tanyakan, dan mungkin kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Iya, Terima kasih Bang. ayo Bang. Ya, biar ya. Oke. Ayo.